Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 2 yang ditugaskan oleh Ibu Nurwati MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari dan hubungannya dengan kerajaan Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banyari dilahirkan di Lokabang di wilayah Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Safar 1222 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Ayahanda beliau bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dari hasil perkawinan orang tuanya lahir 5 orang anak, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maka itu adalah Muhammad Arsyad Al-Banyari, Jainuddin, Abidin Diang Panangah, dan Nurmin. Muhammad Arsyad Al-Banyari adalah anak yang cerdas dan pintar. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa ia adalah orang yang telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dalam usia 7 tahun karena kecerdasan dan kepintarannya. Sultan Tahlilullah, sultan yang berkuasa di Kesultanan Banjar waktu itu, tertarik dan berupaya meminta kepada orang tuanya supaya menyerahkan Muhammad Arsyad untuk dibimbing dan dididik di istana. Awal mula ayahanda Muhammad Arsyad Al-Banyari keberatan, namun dengan penjelasan sultan yang begitu serius, akhirnya permintaan itu dikabulkan oleh Abdullah. Setelah itu Sultan menerima Muhammad Arsyad Al-Banyari untuk belajar di Mekah menuntut ilmu setelah berpuluh-puluh tahun. Kemudian setelah pulang, langkah yang pertama dilakukan Muhammad Arsyad ketika tiba di kampung halaman, ia mendirikan lembaga pendidikan semacam pondok pesantren. Sebelum mendirikan lembaga ini, ia meminta kepada Sultan Tahmid sebidang tanah yang jauh dari kota kerajaan guna memindahkan dalam membentuk tata ruang dan pemukiman penduduk baru. Di samping juga untuk mengembangkan lahan pertanian untuk kelangsungan hidup masyarakatnya, permohonan itu disetujui oleh Sultan dan langsung direspon oleh Arsyad dengan mengarahkan komponen masyarakat untuk membangun masjid, perumahan penduduk khususnya kerabatnya sendiri, asrama, perpustakaan, dan lahan pertanian. Tujuan untuk penempatan lembaga pendidikan yang jauh dari pusat kekuasaan adalah untuk mencetak kadar-kadar ulama khususnya dari kalangan keluarga sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dengan terdidiknya sebagian kelompok masyarakat, maka estafet dakwah atau kontinuitas dakwah akan berjalan dengan baik dan di masa depan. Adapun pengajian awal yang dilakukan di lembaga tersebut adalah belajar Al-Quran, baca tulis Arab Melayu, dianjurkan dengan belajar bahasa Arab, nahwu, dan shorof, agar kitab-kitab sumber primer yang dipelajari di pesantren bisa dibaca oleh para kadar ulama. Kadar ulama yang dibimbing oleh Muhammad Arsyad selalu dinasihati agar memiliki pengabdian yang tulus di tengah kehidupan masyarakat, memiliki ilmu yang luas, beramal soleh, beriman, dan ketakwaan harus selalu dipupuk dalam hati. Kawasan yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan ini semula merupakan hutan besar. Orang ramai berkunjung baik dari masyarakat sekitar Martapura, Amuntai dari luar, maka perkampungan itu semakin bertambah terus. Kawasan itu sering disebut dengan kampung dalam pagar. Hal ini karena sebelum dibangun kawasan komplek itu terlebih dahulu dipagar agar jelas batas-batas dengan kawasan lain. Peranan Arsyad di Kesultanan Banjar adalah berupaya mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk jabatan mufti. Tujuan dibentuk lembaga ini adalah untuk menetapkan fatwa dari setiap persoalan yang timbul.
menggiring dan mengayomi umat Islam agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara sempurna termasuk dalam penerapan hukum Islam. Lembaga ini juga mampu menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi umat tentang agama dengan sultan sebagai penguasa dan persoalan kekuasaan yang berkaitan dengan masyarakat, sehingga ketika sultan mendapat kesulitan tentang masalah agama, ia meminta fatwa atau nasihat kepada mufti. Mufti pertama di Kesultanan Banjar adalah Cucu Muhammad Arsyad, yaitu Muhammad As'ad, anak dari Garis Syarifah dan Utsman. Dan selama kurun abad ke-19, kepemimpinan lembaga jabatan mufti selalu dipegang dari keturunan Muhammad Arsyad. Terbentuknya jabatan mufti juga tidak bisa dilepaskan peran dari Sultan Tahmidullah yang semula meminta nasihat kepada Muhammad Arsyad tentang kelangsungan penerapan dan penyiaran agama Islam. Karena sebelum kehadiran Arsyad, meski sudah diterapkan hukum Islam, tapi dalam praktek pengamalan agama masih belum berjalan maksimal karena tidak adanya bimbingan dan penjelasan yang mendetail dari ulama sebanding Arsyad. Namun, menurut Snob Hargroni, jabatan mufti di Kesultanan Banjar tidak terbatas berfungsi menangani perkara agama saja, tetapi lebih luas dari pengadilan agama. Hanya saja dasar hukum jabatan mufti untuk mengurusi masalah di luar agama dalam begitu jelas. Hal ini diperkuat oleh wakil kolonial Belanda yang khusus menguasai jabatan mufti, yaitu Nieuwenhuizen. Pada masa itu juga tidak bisa pula dikesampingkan jabatan qadi, yaitu berbeda dengan jabatan mufti, karena jabatan mufti fokus utamanya adalah memberi fatwa-fatwa penting yang berkaitan dengan masalah agama dan sebagai penasihat sultan tentang agama. Sementara jabatan qadi berperan untuk mengurusi dan memutuskan hukum perkara yang dihadapi masyarakat, baik yang berkaitan dengan hukum keluarga, perkawinan atau waris, dengan kepastian hukum yang diperkuat oleh kerajaan ini. Tentu saja pertikaian dalam masyarakat mampu diselesaikan secara teratur dengan kepastian hukum yang sudah dibuat. Untuk menghidupkan masjid dan sholat-sholat yang tersebar di wilayah Kesultanan Banjar, Muhammad Arsyad juga giat berdakwah ke seluruh wilayah melalui pembinaan kader ulama fuqaha yang disebarkan secara langsung ke daerah-daerah. Ia juga langsung terjun berdakwah serta mengajak masyarakat untuk membangun masjid dan musola yang berpenduduk padat agar tidak kesulitan ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Keberhasilan dakwah Sultan di Kesultanan Banjar memang tidak bisa dicermati dan dari peran beliau semata, tetapi perlu ditelaah ada peran Sultan sebagai penguasa yang ada pada saat itu, berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Arsyad dan ulama-ulama sepeninggalannya untuk berkiprah, dimulai menimba ilmu di Mekah, pemberian lahan untuk lembaga pendidikan, persetujuan Sultan membentuk jabatan mufti, dan dukungan material dan moral kepada Arsyad dan berdakwah di tengah kehidupan masyarakat. Peran Muhammad Arsyad sangat penting dalam pengembangan Islam adalah produktivitasnya dalam menulis berbagai buku atau yang karya tulis menyangkut masalah-masalah pokok agama seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Adapun karya tulisnya yaitu Kitab Tuhfah Ar-Raghibin fi Bayati Haqiqah Imam Al-Mu'minin wa ma yufsiduhu iddah al-Murattin. Luqtah kedua al-Luqtah al-Ajlan fi al-Haidihi wa al-Istihadah wa an-Nifas an-Nisyan. Yang ketiga adalah kitab yang sangat terkenal, itu kitab Sabilal Muhtadin. Itulah penjelasan mengenai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan hubungannya di Kesultanan Banjar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.